Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di pagi ini kita masih berislam, masih menjadi muslim dengan ketundukan, kecintaan, bukan dengan keterpaksaan, kemunafikan. Allah limpahkan hidayahnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan banyak dari manusia siapa yang Allah kehendaki. Yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah pula kepada mereka siapa yang Allah kehendaki. Mutlak di tangan Allah. Sekalipun di setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak semua syariat Islam yang kita tahu bisa kita kerjakan atau mudah untuk kita tunaikan. Disitulah kenapa kita selalu meminta pertolongan, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan untuk bisa seseorang beramal, beribadah pun datangnya dari Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita di pagi ini bermajlis dalam majlis Thalabul Ilm menjadi bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan pula berharap menjadi sebab dipermudahnya hisab, diperberatnya timbangan amal, dipermudahnya kita melewati sirat, dan mempermudah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian pekan sebelumnya. Pekan kemarin apa yang kita bahas? Salat apa? Salatul qasar ya. Ya. Salat seorang musafir. Yang baru kita bahas adalah qasr atau qasar. Yang baru kita bahas adalah al-qasr. Kita belum membahas al-jama'. Sekarang kita akan membahas salat al-jama'. Baik. Ada jama', ada al-qasr. Kalau bahasa kitanya jamak qasar, kan gitu ya. Jama' artinya menggabungkan, qasar artinya meringkas. Nah, yang meringkas sudah kita bahas, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Boleh nggak dikerjakan sholat zuhur jadi 1 rakaat? Atau misalnya subuh jadi 1 rakaat? Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu dapat hadiah nih. Akang-akang boleh
boleh nggak kita kerjakan salat subuh atau zuhur, asar, maghrib, isya jadi 1 rakaat? Ayo, lumayan hadiah. Maka tidak boleh, tidak boleh. Paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat. Ada yang punya jawaban lain, Pak Didin, Pak De? Wah, ini Kang Oscar kayaknya nih. Abu Amar. Boleh nggak Abu Amar? Nggak boleh ya? Bang Felix juga sama jawabannya. Salat subuh 1 rakaat, 12. Salat zuhur 1 rakaat gitu. Super kosor berarti. Boleh. Nah, boleh. Baik, betul. Di sebagian salatul khauf yang diajarkan oleh Nabi SAW, salatul khauf itu apa? Salat di saat perang. Coba di saat perang aja ada salat berjamaah. Di saat perang, ya bukan pas sedang beradu pedang, bukan. Ya, di detik-detik sebelum mulai peperangan, ya, setelah selesai peperangan, pas maghrib. Mereka dulu perang itu dari pagi sampai sore, ya, besoknya sampai 2 pekan, 3 pekan, kayak gitu dulu perang. Nah, di saat mereka sholat berjamaah nih, sebelum perang atau setelah perang, di masa perang, dilihat nih musuhnya di hadapan, di arah kiblat atau di belakang kiblat, ada juga hukumnya. Ya, ada 9 atau 13 cara sholatul khauf. Di antaranya, sholat 5 waktu tersebut dikerjakan hanya 1 rakaat, 1 rakaat. Ya. 1 rakaat subuh, 1 rakaat zuhur, 1 rakaat asar, maghrib, isya, seperti itu. Nah, ini qasr ya. Nah, sekarang kita bahas al-jam' baina sholatain. Jama' artinya menggabung 2 salat. Yajuzu lil musalli al-jam' baina adh-dhuhr wal 'asr sawa'un kana dhalika taqdiman am ta'khiran wa baina al-maghrib wal isya. Boleh seseorang untuk menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim itu apa? Menarik ke waktu awal. Kalau jamak takhir, ya, menarik ke waktu akhir. Kalau jamak takdim zuhur asar berarti di waktu zuhur. Kalau jamak takhir zuhur dan asar berarti ditarik di waktu asar. Nah, yang boleh dijamak hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Zuhur dan asar 1, maghrib dan isya 2. Gak boleh menjamak antara asar dan maghrib, ya, isya dan subuh, subuh dan zuhur, itu gak boleh. Ya, yang hanya datang dari Nabi zuhur dan asar, ya, maghrib dan isya. Baik. Boleh dikerjakan tadi jamak takdim atau jamak takhir. Tapi yang sering Rasulullah SAW kerjakan adalah jamak takhir. Dalil-dalil yang datang seringnya Rasulullah itu mengakhirkan. Ya. Jamak takdim banyak juga dalilnya. Di antaranya adalah salat zuhur dan asarnya Rasulullah SAW di Arafah. Kita baca ya. Al-jama' apa saja keadaan-keadaan yang boleh seseorang untuk menjamak. Ya, kapan saja. Yang pertama adalah al-jama' bi Arafah wal Muzdalifah, menjamak 2 salat di Arafah ketika haji ini dan di Muzdalifah. Fa'an Abi Ayyub Al-Ansari
radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a fi hajjatil wada' al-maghrib wal isya bil Muzdalifah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW menjamak ya di haji wada maghrib dan isya di Muzdalifah. Baik. Zuhur dan asar di Arafah. Nah, hadis ini jelas dalil hujah bagi mereka yang mau menjamak takdim atau menjamak takhir. Nggak ada sedikit pun makruh untuk jamak takdim atau makruh jamak takhir. Bebas, di sini ada kelapangan. Mau dia menjamak takdim atau menjamak takhir, tidak ada sedikit pun pengurangan pahala. Ya. Jadi sempurna pahalanya. Tetap. Nah, ini yang pertama, ini para jamaah haji ya yang dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji, maka dua tempat ini diantara rukun inti haji, Arafah, Muzdalifah. Bahkan Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Tanpa wukuf di Arafah nggak sah hajinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kapan boleh seseorang untuk menjama'? Yaitu ketika safar. Nah, An Mu'adz ibn Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zigh asy-syams akhkhara adh-dhuhr hatta yajma'uha ila al-'asr yusalliha jami'an wa idza irtahala ba'da zigh asy-syams shalla adh-dhuhr wal 'asr jami'an idza sar wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Masyaallah. Ini bagus sekali ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kapan kita melakukan jamak takdim, kapan kita melakukan jamak takhir. Nah, nih di sini disebutkan oleh Mu'adz ibn Jabal. Beliau ulama dari kalangan sahabat, jadi detail dalam meriwayatkan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk, perang melawan Romawi, ditunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ini di Tabuk, udah masuk wilayah mereka nih, udah masuk wilayah Romawi dulu. Ditunggu oleh Rasulullah sampai ngecamp 2 pekan, 2 minggu, dan mereka nggak datang, takut. Orang-orang Romawi, ya, dari Madinah Rasulullah pergi menuju negeri Romawi tersebut 750 km. Rasulullah tempuh. Kemudian Rasulullah ngecamp di sana, menunggu mereka nih. Kok nggak datang? Nggak ada. Tunggu-tunggu nggak ada. Ini perang Tabuk namanya. Perang melawan orang Kristen, orang Romawi. Ya. Mereka yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya anak, Nabi Isa adalah Allah, Nabi Isa adalah anak Allah, Nabi Isa satu yang tiga. Ya. Nggak cukup atau tidak. Artinya ketika seseorang mengatakan nah, yang disembah itu wali soleh, kemudian nggak syirik tuh. Ya. Ada orang beranggapan kalau yang dijadikan tempat berdoa, kalau disembah itu adalah wali atau nabi, yang seperti itu tidak syirik. Syirik mah kalau nyembah batu, nyembah pohon, itu baru syirik. Nah, ini perang ini maksudnya, perang Tabuk nih. Rasulullah Rasulullah memerangi orang yang nyembah Nabi Isa. Gak ada yang lebih baik, siapapun wali, siapapun ajengan, kiai, ulama yang melampaui tingkat kewaliannya, kesolehannya daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan kebanyakan yang disembah sekarang ini yang dianggap wali, dianggap saja.
dianggap, belum tentu wali di sisi Allah tuh belum tentu. Pakaiannya ajengan, penampilannya ustadz, ulama, belum tentu dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa udah jelas nih. Dicintai oleh Allah. Nabi Isa udah jelas wali Allah, surga untuk beliau. Pun yang menyembah beliau diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jangan berpikiran kalau seseorang dia sujud-sujud ke wali nggak syirik kayak gitu. Itu musyrik, di zaman Nabi diperangi orang kayak gitu. Jangankan yang mensejajarkan manusia dengan Allah. Kalau sujud hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Berarti kalau ada orang sujud ke orang, berarti dia sudah mensejajarkan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang mensejajarkan manusia dengan Allah. Yang mensejajarkan manusia biasa nih, para ustadz, disejajarkan dengan Nabi, kira-kira gimana? Ajengan ieu mah Nabi. Rasul eta mah. Kira-kira kumaha? Dipencit. Betul, di zaman Abu Bakar. Dipenggal yang kayak gitu. Jangankan mensejajarkan dengan Allah, mensejajarkan dengan Nabi saja diperangi itu. Siapa contohnya? Musailimah Al-Kadzdzab. Orang yang ngaku Nabi kan, dia ngaku ulama, tiba-tiba dia ngaku Nabi. Ya, mensejajarkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW saja, ya diperangi itu. Dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq. 3 manusia mengaku Nabi di zaman Abu Bakar semuanya dibunuh semuanya. Dan itu memang hukum dalam Islam. Gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Komono disembah selain Allah. Apalagi yang mensejajarkan dirinya dengan Allah, sujud, mana kali? Sujud tuh, cium kaki. Ya. Berdoa, nanti kalau saya sudah mati datang kalian ke kuburan saya, minta kalian apapun hajat kalian, saya akan kabulkan. Nah, ini orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini tauhid. Hati-hati. Terkadang seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak tahu arti dan maknanya. Ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala Rasulullah SAW ketika di perang Tabuk 750 km atau 750 km enggak satu unta untuk 3 orang. Ini Rasulullah nih. Untanya Rasulullah, satu unta untuk 3 orang. Bukan 3-3-nya naik. Ya, satu orang yang naik unta mah 2 jalan. Nanti udah capek yang satu jalan naik, yang di atas turun, Rasulullah turun, naik Ali bin Abi Thalib. Kemudian jalan lagi udah yang capek nih. Turun naik Ali bin Abi Thalib turun, 3 kayak gitu. Jalan lagi berapa puluh kilometer, turun Rasulullah yang naik. Kayak gitu. Ini Rasulullah SAW. Ya, kata mereka berdua, ya Rasulullah jangan biar kami saja yang jalan, kau tetap aja di atas untamu. Kalian tidak lebih kuat juga dariku, kata Rasulullah SAW. Ya, ada yang satu unta 4 orang, ada yang satu unta 5 orang, kayak gini 750 kilometer. Tidak kemana tah? Ke Banyuwangi menurutnya. Ya, dari sini ke Surabaya 600 kan, kurang lebih ya. Ya kan? Jalan kaki. Ya. Nah, pada saat itu terik panas lagi. Panasnya luar biasa. Sedang musim panen kurma. Kalau kurma itu jadi kalau cuacanya 40 derajat ke atas. Di Bandung mah nggak akan jadi. Keluar buah kurma bisa, tapi nggak akan jadi korma. Tetap keras. Ya, harus perlu 40 derajat ke atas. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza irtahala qabla zighi syams. Kalau Rasulullah SAW mulai safarnya, mulai berangkat ini, mulai jalannya itu sebelum tergelincir matahari, akhiral dhuhr. Rasulullah SAW mengakhirkan sholat zuhur, dikerjakannya nanti di waktu asar. Jadi jamak takhir. Yang berangkat jam 11 ya.
Ayo berangkat jam 11. Jam 11 berarti jamaknya kapan? Oke, nanti asar, jamak takhir ya. Wa idza tahala ba'da zaighi syams. Dan kalau Rasulullah SAW mulai safarnya itu setelah tergelincir matahari. Shalat dhuhr wal asr jami'an. Kemudian Rasulullah SAW melakukan zuhur dan asar takdim di waktu apa? Zuhur. Misalnya mulai safarnya jam 1, ya udah jamak takdim. Safarnya jam 11 berarti jamak takhir. Gitu ya. Nah demikian juga untuk maghrib dan isya di sini. Wa kana idza tahala qabla al-maghrib akhir al-maghrib. Kalau mulai gerak safarnya itu sebelum maghrib jam 5, ayo kita jalan. Ya, biasanya Rasulullah SAW ketika perang Tabuk ini safarnya malam aja, malam, karena panas luar biasa siang itu. Siang mereka cari teduh, ya malam baru gerak. Nah, kalau mulai safarnya itu sebelum maghrib, mereka jamak apa di sini? Jamak takhir, ditarik maghrib ke waktu isya. Nah, wa idza tahala ba'dal maghrib, kalau seandainya mulai berangkat safarnya itu setelah maghrib, ajjalal isya, maka ditarik ke waktu maghrib isyanya, jadi jamak takdim. Fasallaha ma'al maghrib. Jelas ini insyaallah? Ya, kita tahu mungkin tiket kereta jam 11. Berarti jamak apa di sini nanti? Jam 11 siang. Berarti menjamak zuhur dan asarnya di takhir. Kalau jam 1 berangkatnya, berarti jamak takdim. Jelas ini insyaallah ya? Baik, barakallahu fiik. Banyak sekali dalil tentang Rasulullah SAW menjamak ketika safar. Banyak dalilnya. Tapi tidak selalu memang. Ya ketika, maksudnya seperti ini. Kalau sedang perjalanan, Rasulullah SAW ketika perjalanan itu jamak. Selalu kerjakan. Tapi ketika sudah sampai tempat tujuan dan masih itu negeri safar, ya seperti Rasulullah SAW, menaklukkan Mekah. Rasulullah menaklukkan Mekah. Ketika safar ke Mekah, ini yang beliau kerjakan. Nah, setelah beliau sampai di Mekah, Rasulullah musafir nggak kalau di Mekah? Kang Dimas, Rasulullah musafir nggak kalau di Mekah? Ya, Bang Feli musafir nggak? Kenapa enggak? Karena baru lahir di pulang kampung, ya. Apa? Kenapa? Ya, karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Makkah sudah bukan kampung Nabi SAW lagi. Ya, udah nggak, bahkan Rasulullah nggak boleh untuk hanya sekedar mau berkunjung saja ke Makkah, nggak boleh lebih dari 3 hari. Sudah bukan orang Makkah lagi karena sudah hijrah dari Makkah, sekalipun Makkah sudah menjadi negeri Islam. Ya. Nah, Rasulullah SAW, beliau ketika menaklukkan Makkah, beliau sholat 5 waktu selalu pada waktunya dan selalu mengqashar. Jadi subuh waktunya, zuhur waktunya, asar, maghrib, isya. Jadi nggak dijamak nih. Rasulullah nggak menjamak nih. Kalau sudah beliau tinggal di tempat di mana beliau sampai di tujuan safar, tapi masih bukan negerinya. Safar, misalnya contohnya Mekah, Tabuk misalnya, ya. Nah, Rasulullah misalnya Kang ada urusan ke Jakarta. Jakarta kampung Akang, bukan kan? Ya. Di Jakarta kita ada urusan. Dan urusannya pun enggak memakan kegiatan terus non-stop, enggak. Ya, kita nyantai di sana. Nah, sudah
kita sholat pada waktunya terus. Kalau bisa bahkan kita sholatnya berjamaah terus dengan orang sana, dengan orang Jakarta. Ya, berarti 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Seperti itu terus. Ya. Tapi kalau pas kita sedang ada kegiatan, nggak bisa kita ikut sholat berjamaah, kita kerjakan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi di waktu-waktunya, bukan menjamak. Kecuali ada kegiatan tuh. Wah, nggak bisa nih, nggak kekejar nih, kayaknya harus jamak nih. Nggak apa-apa dijamak, karena kita pun masih musafir. Ya, Rasulullah SAW beliau tinggal di Makkah, ya, dan beliau melakukan sholat pada waktunya dan selalu mengqashar sholat. Kata Abdullah bin Umar, di sini nggak disebutkan hadisnya. Ya. Hadisnya Rasulullah SAW beliau selalu mengqashar sholat sampai kembali ke Madinah. Rasulullah SAW itu selalu mengqashar sholat. Dari berangkat baru 20 km aja dari Madinah nih, dari rumah beliau udah langsung qashar. Dari sini ke 20 km kemana? Cibaduyutnya. Enggak, kurang. Dari sini sampai kemana? Cimareme, Padalarang, 20 kilo. Nah, udah masuk ke Pasteur lah ya. Udah boleh langsung untuk menjamak dan mengqashar. Ya. Kampung kita di sana, di sini nih, rumah kita di sini nih. Nah, kita kemudian mulai safar. Di Pasteur udah boleh untuk menjamak dan mengqashar sholat. Terus Rasulullah mengqashar itu terus. Kalau menjamak kadang-kadang, ya, sampai kembali lagi ke Madinah baru Rasulullah menyempurnakan lagi sholatnya. Maksudnya menyempurnakan itu yang 4 rakaat jadi 4 rakaat. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, boleh untuk menjamak sholat karena sebab uzur hujan. Nah, ini di sini. Karena sebab uzur hujan. An Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal bil Madinati 87 al-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya. Faqala ayyub la'allahu fi lailatin matirah qala asa. Nah, ini yang setelahnya kita baca. Masih dari Abdullah bin Abbas. Jama'a Rasulullah SAW baina adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, berarti di kampung Rasulullah SAW. Bukan safar nih, menjamak nih. Tanpa uzur takut, tanpa uzur hujan. Tanpa uzur khauf. Maksudnya kalau ada musuh nyerang, nah boleh jamak. Ya, kan Madinah beberapa kali diserang ya, seperti Uhud, perang Khandaq. Nah, boleh menjamak. Zuhur asar jamak, maghrib isya jamak boleh. Kalau ada kekhawatiran, situasi genting, ya, naudzubillah lah. Mudah-mudahan Allah berikan terus keamanan di negeri kita ini ya. Allahumma amin. Nah, ketika misalnya musuh itu datang sampai ke kampung, kita harus waspada, harus sigap, harus perang, situasi perang. Kalau kita nggak bunuh musuh, kita yang dibunuh oleh musuh, itu aja cuman. Perang itu cuman itu. Kalau nggak kita bunuh dia, dia yang bunuh kita. Ya. Nah keadaan seperti itu boleh untuk menjamak sholat. Zuhur asar jamak, maghrib isya jamak, tapi nggak boleh diqashar. Kenapa? Kan sudah kita lewati karena dia bukan musafir nih. Ya. Qashar itu hanya boleh untuk orang musafir saja. Nah, ada tambahan dari Abdullah bin Abbas, wala matorin. Juga bukan karena sebab hujan. Rasulullah ada uzur lain. Beliau menjamak dua sholat di Madinah itu. Bukan karena uzur ada takut perang, juga bukan uzur karena hujan. Berarti apa?
Di sini para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwasanya hujan pun bisa menjadi udzur untuk seseorang menjamak sholat. Jelasin insya Allah ya. Gitu ya, kalimat dari Abdullah ibn Abbas. Makanya ada yang menjamak pendapat para ulama maghrib dengan isya dijamak. Kalau maghrib hujan gede gitunya, udah kalian aja jamak dengan isya. Zuhur hujan gede, sekalian aja jamak dengan asar kayak gitu. Ya. Dan yang dilihat juga itu bukan hanya hujannya saja. Ya. Jalan orang ke masjid itu gimana? Bisa jadi berhenti hujannya. Tapi kumaha ya jeblok keneh teu ya, tanahnya itu masih berlumpur enggak, susah kan orang jalan di banjir enggak, ada genangan enggak, itu genangan menyulitkan seseorang untuk pergi ke masjid enggak? Menyulitkan kan? Nah ini diantara uzur juga tuh. Ya, diantara uzur juga. Disampaikan kepada Abdullah bin Abbas, kenapa? Tetap dikumandangkan sallu fi buyutikum. Jadi kalau hujan, adzannya itu ada tambahan lafaz. Ada tambahan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Itu adzan. Setelah hayya 'alal falah selesai, sebelum Allahu Akbar, muadzin mengatakan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Muadzin yang bilang. Salatlah di rumah-rumah kalian. Pernah dengar enggak, Kang? Pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Nah, itu kalau salat di sini digerebek. Kalau adzannya kayak gitu, karena di sini perlu untuk disampaikan kepada orang-orang yang sunnah tuh jadi bid'ah ayeuna teh. Tahu bid'ah? Bid'ah tuh yang aneh-aneh. Oh iya mah aneh masa adzan sallu fi buyutikum. Aneh enggak itu? Bisa enggak dia sedang adzan langsung dicekal? Bisa. Ya, padahal itu sunnah Nabi SAW. Ya, yang aneh-aneh dikerjakan, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW, itu disemarakan, dijaga, dilestarikan, aneh-aneh. Ya, ada acara ini, acara itu. Rasulullah nggak pernah melakukannya, itu dilakukan. Nah, seperti itulah di zaman kita sekarang ini. Islam itu, kata Rasulullah SAW, bada al-islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai asing. Datang Islam itu dalam keadaan asing. Rasulullah membawa Islam, la ilaha illallah. Itu orang-orang Quraisy menentang, asing bagi mereka. Ini ajaran sesat Muhammad bawa nih. Padahal ajaran kakek moyang mereka, kakek moyang Abu Jahal, Abu Lahab, siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim ya enggak? Apa yang didakwakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? La ilaha illallah. Ya kan? Kemudian datang orang-orang yang membuat kebid'ahan. Yo, ini saya jalan-jalan ke Syam. Mereka maju, modern, nggak tertinggal, kuno, purba seperti kalian orang Mekah. Nah, pas saya tanya-tanya, ternyata mereka nyembah ini nih, diantaranya Hubal. Patung dari giok merah. Wah. Tapi ngirimnya nggak pakai fragile. Ya. Pepes. Potong tangannya diganti sama emas. Ya. Namanya Hubal. Ini Tuhan pertama orang-orang Mekah. Ya, syirikan pertama. Yang bawanya siapa? Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Asalnya mereka hanya menyembah Allah saja nih. Ajaran siapa? Nabi Ismail bin Ibrahim. Salah piknik. Oh, orang yang salah piknik pulang cuman pakai celana dalam aja keluar. Itu yang salah piknik tuh. Ya, ngelihat orang luar maju, modern, ya pakaiannya kayak gitu. Itu yang dicontoh. Ya. Nah, itu yang salah piknik. Nah, yang pertama salah piknik kayak gitu juga tuh.
Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai. Ngelihat peradaban lebih maju daripada di Mekah. Oh, mereka mah nyembahnya Hubal nih, dibawa, dibeli satu Hubal. Ya. Nah, di saat itulah pertama kali orang Mekah menyembah selain Allah. Wah, tambah lagi. Kurang, masa cuma satu nih Hubal. Ada Lata, ada Uzza, ada Manah, ya, ada Manaf. Jadi nggak boleh pakai nama Abdul Manaf, itu nggak boleh ya. Walaupun bapaknya Habib Hubeb namanya teh. Nung sok gulat teh Habib ya, nama Hubeb. Habib. Hubeb mau nama sahabat ya. Hubeb. Ya. Nama bapaknya siapa? Abdul Manaf, ya kan? Akhirnya kemudian setelah itu banyak anak-anak kaum muslimin pakai nama Abdul Manaf, Abdul Manaf. Itu nama berhala itu. Abdul Manaf, Manaf ini nama berhala Quraisy. Memang itu nama moyangnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Hambanya Manaf. Manaf itu berhala. Gak boleh. Ya, gak boleh seorang tidak boleh seorang menghamba dalam penamaan kepada nama selain Allah Subhanahu wa taala. Harus Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Muhaimin, itu banyak nama Allah Subhanahu wa taala, Abdul Aziz, ya, Abdul Rauf, Abdul Latif. Banyak nama Allah. Gak ada lagi nama Allah Abdul Manaf. Gak boleh. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Gak boleh hukumnya. Ya. Nah, maksudnya ini salah. Ketika orang tersohor, hebat, punya ini, kemudian dia ikut pakai nama-nama yang salah tersebut. Ini nggak benar seperti itu. Muslim harus punya prinsip. Ya, baik. Nah, kemudian marak kesyirikan terjadi di Mekah. Ada yang nyembah kuburan Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat Manah, ada Hubal, ada Manaf. Rasulullah mau mengajak mereka lagi beribadah seperti nenek moyang mereka dulu beribadah. Siapa? Nabi Ismail bin Ibrahim. Diperangi Nabi-nya enggak? Dihujat Nabi-nya enggak? Sedang sujud Rasulullah SAW dilempari isi perut unta, coba. Ya, sampai ada Abu Jahal sampai mau menginjak leher Nabi SAW. Mau menyampaikan kebenaran sampai kebenaran itu gharib, aneh, asing. Bada al-Islamu ghariban. Datang Islam itu dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Kemudian zaman Nabi, ya, zaman para sahabat, tabi'in, Islam tahu, orang gak ada yang syirik lagi. Udah jelas jaya-jayanya Islam. Romawi kalah, Persia kalah. Ya, kemudian muncul sedikit benih-benih jentik-jentik kebid'ahan. Ya, nyembah ini, nyembah itu, nyembah Ustadz, Ajengan, Abdul Qadir Jailani, Ahmad Al-Badawi, ya, syekh ini, syekh itu disembah. Sekarang kita mau lagi mengajak mereka kembali. Udah, tinggalkan itu peribadatan itu semua. Kalian hanya beribadah kepada Allah. Wah, ini radikal. Intoleran. Non-deui ekstrim. Non-deui garis keras. Ya. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing, kata Nabi SAW. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang asing itu yang dia berislamnya dengan Islam Nabi SAW, bukan ikut ritual ini. Ayah sumur di Bandung misalnya disembah, doa, kasih sesajen, bunga, boleh nggak itu dalam Islam? Rasulullah SAW tidak mencagar budayakan Lata, Uzza, Manah, Hubal. 360 berhala di sekeliling Ka'bah, disembah ratusan tahun. Rasulullah sendiri hancurkan itu semua. Rasulullah enggak wakilkan kepada yang lain. Enggak, karena ibadah itu. Ibadah. Misalnya nih, Akang punya apa teh namanya? Miniatur nih. Beli gantungan kunci, ayam miniatur untuk di rumah, hiasan-hiasan. Tapi itu kesyirikan itu. Lambang-lambang kesyirikan.
Berhala-berhala yang disembah potongkeun dan urang eta mah. Ya, di rumah kita sendiri beda kalau itu rumah orang atau punya punya masyarakat, bukan kita nggak ada wewenang di sana. Kita beli dulu kita nggak tahu hukumnya. Masa ada sembahan selain Allah di rumah Muslim? Mana ada orang orang selain Islam tulis kaligrafi la ilaha illallah ya di mana? Nggak ada. Kita aja yang diperbodoh tuh. Ya, seakan-akan udah pernah pergi ke tempat ibadah ini, candi ini semua kemudian kita merasa bangga punya baju, punya miniatur kayak gitu. Ini tempat disembah selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk pergi-pergi ke tempat yang disembah selain Allah. Islam. Kan aneh. Coba kalau ini disampaikan kepada orang lain, aneh nggak kira-kira? Ini mah benar emang aneh. Keras ya Ustaz lagi radikal. Tapi itulah Islam. Itu makna la ilaha illallah. Ya. Mulai datang Islam dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Sekarang kembali asing itu. Wa sayaudu ghariban kama bada. Ya. Nah, kita kembali ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Udzur yang boleh untuk menjamak sholatnya apa? Hujan. Yang keempat, al-marad, yaitu sakit. Boleh menjamak sholat kalau sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'alal maridi haraj." Dan juga tidak mengapa ya untuk menjamak bagi mereka orang yang sakit. Gak usah berat hati untuk menjamak. Orang yang sakit, demam misalnya, sakit migrain ya. Kalau yang sujudnya sakit itu apa? Sakit apa dia? Sakit. Kalau sujud sakit migrain apa? Flu ya, flu berat misalnya. Dia flu, ada demamnya, ada pusingnya. Kan nggak waktu 6 jam itu dia ini stabil ya. Maksudnya ada waktu enteng, ada waktu berat kan gitu kan. Nah, di waktu enteng itulah dia kerjakan langsung jamak sholat 2 rakaat. 2 rakaat deh. Jamak sholat 2 sholat. Duhur dan asar. Maghrib dan isya. Kita tunggu enteng. Kalau masih berat-berat nggak apa-apa, tunda-tunda aja. Ya, masih berat nggak apa-apa nanti. Lewat waktu duhur nggak apa-apa. Ya, nah pas waktu asar rada enteng nih, berkurang. Nah, sholat langsung jamak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nggak boleh dikosor. Nggak boleh dikosor orang yang sholat, orang yang sakit. Hanya menjamak dibolehkannya. Ya. Surat apa tadi? Surat An-Nur. Wala 'alal maridi haraj. Anda bacakan ya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yajuzu indahu ay al-Imam Ahmad wa inda Malik wa ta'ifah min ashabi Syafi'i al-jama' lil marad. Boleh bagi Imam Ahmad, Imam Malik ya dan ulama-ulama Syafi'iyah untuk menggabung, itu menjamak salat bagi orang sakit. Ya, boleh. Tapi tidak boleh apa tadi? Mengkosor enggak boleh. Menjamak boleh enggak? Boleh. Nah, mengkosor nggak boleh, bolehnya apa? Menjamak. Nah, maghrib isya gitu juga. Nah inilah Islam itu agama yang lapang, agama yang mudah. Jangan dipaksakan. Ya, di saat dia sedang sakit-sakit, sedang parah-parahnya, kemudian dia paksakan sholat, nanti ya kayak gini ya. Agama ini, Islam ini melarang seseorang untuk berlebih-lebihan. Dia sedang capek, dia sedang malas, dia sedang futur itu malas ya. Dia sedang malas, sedang bosan gitu, sedang sakit. Dalam Islam nggak boleh mereka memaksakan. Ya, yang wajib-wajib aja. Wajib-wajib aja, cari waktu yang lapangnya, ya.
Taib. Karena tidaklah orang yang berlebihan dalam agama ini kecuali dia binasa, bakal berbalik. Jadi 180 derajat. Yang asalnya semangat karena dia memaksakan diri, yang Islam tidak mengajarkan seperti itu, dia kemudian bisa apa? Bisa kemudian membenci Islam, membenci agama. Oh, agama ya karena dia salah dia. La yushadad din illa ghalabah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang dia berlebihan dalam agama kecuali Islam itu yang mengalahkan dia. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, Allah Ustaz, gimana ayat hadisnya? Lupa. Ya, jadi Rasulullah melihat ada tali di masjid. Ini tali apa ini? Punya Zainab ya Rasulullah. Jadi Zainab kalau sholat udah nggak kuat lagi berdiri, pegangan di tali. Memaksakan diri untuk sholat tahajud itu lama sekali. Kalau udah nggak kuat, pegangan tuh. Ini memaksakan diri nggak? Memaksakan diri. Kata Rasulullah SAW, lepaskan ini. Ya, ada lafaz dari Rasulullah SAW. Matutikun. Jadi beramallah kalian apa yang kalian mampu. Jangan kalian memaksakan diri. Ya, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan ngasih pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan beribadah. Ya, baik. Nah, ini yang keempat ya. Boleh untuk Afan. Tadi yang masalah hujan ya. Kalau Anda sendiri tidak berpendapat bolehnya menjamak sholat ketika hujan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW, beliau ketika suatu hari sholat Jumat, ada orang bilang, ya Rasulullah, ini binatang ternak udah pada mati nih. Ya, kemudian jalan-jalan pun udah banyak pecah. Tolong doa agar Allah turunkan hujan. Ini udah lama kemarau. Rasulullah kemudian doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan. Turunkanlah untuk kami hujan. Langsung ada awan hitam di balik Madinah datang ke atas kota Madinah, kemudian berpecah jadi awan-awan kecil, hujan rata. Ya, hujan lebat. Kami keluar masjid sudah basah kuyup. Ya karena Masjid Nabawi atapnya masih dari daun-daun pohon kurma. Nah, kemudian hujan selama 1 pekan. Dari Jumat itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Rasulullah sedang khutbah Jumat. Kata para sahabat, ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah, sekarang jalan yang hancur karena saking banyak air kan, nggak ada aspal dulu, nggak ada. Jalan rusak, rumah pun pada hancur, nggak pakai semen rumah dulu. Di sini mah nggak ada ya. Ya ada pakai kayu ya di sini mah ya. Yang kalau di sana pakai tanah liat, ya pakai tanah, bikin rumah tuh pakai tanah. Kalau kebanyakan kena hujan itu terkikis tuh, bisa pecah rumah. Ya Rasulullah, sekarang rumah yang pada hancur nih. Tolong doakan agar Allah hentikan hujannya. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikanlah air hujan ini kepada sekeliling, diminum oleh sekeliling kami. La alaina, jangan hawalaina sekitar kami. Jangan jadikan hujan ini sebagai bencana untuk kami. Allahumma ala turuli wal akam. Ya Allah, jadikanlah air-air hujan ini diserap oleh akar-akar pohon, oleh Rasulullah doakan seperti itu. Langsung berhenti itu hujan pada saat itu. Nah, berarti ini berapa hari ini? 1 pekan kan? Nggak ada datang dari Nabi SAW pada saat itu mereka menjamak sholat. Duhur asar dijamak, maghrib isya dijamak, kayak gitu. Harusnya kan ada ya dalilnya. Nah ini nggak ada. Nah Allah alam, kalau anda sendiri lebih cenderung pada pendapat tidak menjamak karena udzur hujan. Tapi kalau seandainya kalau anak pendapat ikut Abdullah bin Abbas atau yang lainnya dari kalangan para ulama, silakan. Ini lapang, ya perkara lapang khilafiyah. Baik, ini yang sakit. Kemudian yang berikutnya adalah al-hajah al-aridah.
ada hajat yang tiba-tiba, ya, keperluan yang tiba-tiba. Idza hadara ahadukumul amr yukhsha fautuh. Apabila kalian harus melakukan suatu urusan yang khawatir terluputkan, falyusalli hadhihi shalah. Maka boleh kalian untuk melakukan salat seperti ini, yaitu menjamak. Ya. Contohnya mungkin, nih contohnya ya, bisa jadi kita dihadapkan untuk harus menjaga orang sakit. Ya, anak kita sakit nih. Ya panas, khawatir step. Ya, kita harus fokus ngeliat, fokus kita ngejaga. Nah, boleh pada saat kan bukan kita yang sakit ya. Yang sakit anak kita nih. Nah, kita boleh untuk menjaga, menjamak. Atau misalnya pulang kerja macet. Betul-betul macetnya teh macet stuck. Ya, banjir, hujan. Nggak bisa kita cari masjid, nggak bisa ngisi heula, nggak bisa. Maghrib kita jamak dengan isya, boleh. Sesekali, jangan terus menerus. Nah, boleh ini. Nah, jelas ini insyaallah ya. Misalnya apa lagi coba? Kalau disebutkan oleh para ulama ya, seperti yang kerja ngurus mesin nih, ada mesin besar. Dia kalau ditinggalkan khawatir jebol, jadi harus dia terus apanya ya, pokoknya mah. Nah itu boleh untuk menjamak. Kemudian dokter, bahkan dokter boleh ngejamak duhur, asar, maghrib, isya. 4 sholat. Mulai tindakan jam 11 siang. Jam 11 siang. Nggak lama masuk zuhur. Belum selesai tindakan. Sampai asar. Belum selesai. Ini perkiraan mungkin cuma 2 jam, 3 jam. Tapi karena ternyata ini ada pendarahan macam-macam. Dipanggil dokter ini, dokter itu. Jadi banyak untuk menyelesaikan ini. Sarafnya lah, apanya semuanya. Sampai maghrib, isya jam 9 malam baru beres. Manya atuh sholat heula. Lewatlah orang ini. Ya, nah, jadi boleh menjamak semua sholat itu. Jelas ini insyaallah? Nah, ini yang darurat. Ada hajat, ada keperluan. Ya, bahkan seseorang dia memproduksi makanan, ada makanan yang pada saat itu ini mesin produksi ini jalan terus nih. Kalau dia tinggalkan banyak yang tabdzir nih, banyak mubadzir. Ya, akhirnya dia harus nungguin, dia harus fokus di sana sampai lewat waktu sholat zuhur. Dan pada saat itu sesekali dia boleh untuk menjamak. Ya, jelas ini insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah ini penting. Yaitu apa? Apakah apakah harus tidak ada jeda antara kalau untuk menjamak itu. Misalnya baru selesai kita sholat zuhur. Apakah harus langsung berdiri lagi? Atau boleh kita sela dengan apa? Zikir, atau mungkin ada keperluan sebentar, nelpon heula. Baru kita setelah itu sholat asar. Jelas ini permasalahannya? Jelas ya? Apakah memang harus langsung kayak gitu? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, misal langsung qomat lagi, berdiri, atau boleh ada waktu jeda sedikit ya untuk hajat yang lainnya, kemudian dia menjamak, dia sholat asar ya atau di sholat isya setelah maghrib seperti itu. Nah, dikatakan di sini wasahih annahu la tushtaratul muwalah bihal. Tidak ada syarat harus langsung, enggak ada dalil untuk langsung kayak gitu, enggak ada dalilnya. La fi waqtil ula wala fi waqtil tsaniyah fa innahu laysa lidzalika haddun fi syara'. Enggak ada batasan
waktunya. Walianna mura'at dzalika yusqit maksudnya rukhsah. Jadi enggak apa-apa ditunda sedikit kalau ada apa-apa gitu ya. Enggak ada masalah. Mau zikir dulu silahkan. Ya kadang orang di depan dia sholat di depan karena dia memang musafir, langsung dia sholat lagi berdiri. Kan orang-orang aneh, ya nah langsung sholat lagi nih. Kenapa enggak zikir dulu? Peomongan tuh. Peomongan. Lebih baik dia zikir dulu kemudian dia sholat jamaah ya. Nah, ini untuk sisa pembahasan kita di pekan kemarin. Insya Allah kita masuk pembahasan yang sebenarnya mau menjadi tema, cuman ada pendahuluan sebenarnya untuk tema kita apa? Kurban ya. Tapi sebelum itu ada yang perlu diingatkan. Yaitu apa? Kita ini sudah di penghujung Dzulqa'dah. Bulan haram. Ya, kita akan masuk bulan haram yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mana dalilnya? Wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu fajar, demi 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini bukan 10 malam terakhir bulan Ramadan, bukan ini. Karena 10 malam terakhir di bulan Ramadan emang keutamaannya setiap malam itu apa, Bang Felis? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Emang keutamaannya enggak kan? Cuman satu dari 10 malam. Sedangkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bersumpah dengan seluruh malam yang 10-nya itu. Ya. Nah, yang dimaksud adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Lebih afdol daripada seseorang beramal di bulan Ramadan. Tapi ini kan jarang kita tahu. Dari kecil kita dengar khutbah Jumat, pengajian-pengajian, jarang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada amal ibadah apapun dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, tuh aya-aya deui cenanya bid'ah teh cenah. Bid'ah teh naon tadi? Sesuatu yang diada-adakan, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, itu namanya bid'ah. Nah, jadi aneh lagi, asing lagi. Nah, padahal Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari di mana seseorang dia beramal soleh yang paling afdolnya di sisi Allah, yang paling dicintainya oleh Allah adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang paling besar pahalanya. Rasulullah sampai mengatakan, afdol ayyamis sana ayyamul ashar. Seutama-utama hari dalam satu tahun, 360 hari, yang paling afdolnya, yang paling utamanya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Sampai mereka para sahabat berlelah-lelah, bercapek-capek, memaksimalkan kemampuan mereka untuk beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai tidak lagi mampu untuk melampaui apa yang sudah mereka kerjakan itu. Sampai mereka tidak bisa lagi melampaui dari apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi setiap detik hidup, setiap detik 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut dipenuhi dengan ibadah, zikir, baca Quran. Ya, nggak ada yang terbuang, lalajo, ya, nggak ada yang terbuang, main-main, nggak ada. Mereka semua fokus untuk ibadah, karena hari-hari terbaik untuk seseorang beribadah. Qalu walal jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad kata Rasulullah kalah pahalanya. Belum tentu ya kita kalau diajak, diseru untuk berjihad, kita mampu. Belum tentu. Orang yang berjihad itu orang khusus, orang hebat. Ya, orang pergi berjihad. Muslim kalau pergi berperang, pergi berjihad, yang mereka cari hidup atau mati? Yang mereka cari mati. Beda sama orang kufar. Mereka ketika berperang mereka cari hidup. Kalau orang Islam ketika mereka berjihad, berperang, mereka cari mati. Kumaha engke barudak, kumaha sakolana. Ya siapa lagi yang nafkahin mereka?
Makanya Rasulullah mengatakan al-auladu majbanatun mabkhalah. Anak-anak itu membuat para ayah menjadi pengecut. Gak mau pergi jihad. Menjadi kikir pelit. Gak mau sedekah. Gak mau wakaf. Gak mau zakat. Gak mau. Ya kayak budak kayak kumaha sakolana. Mikir tuh. Ya. Nah itu kata Rasulullah SAW. Enggak semua orang ketika diseru jihad itu mereka sami'na wa ta'na. Cari alasan. Oh ini belum selesai. Oh ini keluarga saya kayak gini. Oh pekerjaan saya kayak gini. Itu yang diucapkan oleh orang munafik di zaman Nabi SAW. Sejak dulu itu udah ada alasan itu. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, keluarga saya bikin saya sibuk. Kemudian pekerjaan saya, nih harta saya bikin saya sibuk. Tolong doakan ampunan untuk saya ya Rasulullah. Munafik. Orang munafik. Farihal mukhallafun. Senang tuh gak ikut jihad tuh. Orang munafik. Antep itu Muhammad dengan yang lainnya pergi jihad. Kita mau main-main aja. Munafik. Ya. Bukan sembarang orang yang pergi berjihad itu bukan sembarang muslim. Ya. Yang mereka udah mati. Ya, yang mereka cari mati. Konyol gitu. Enggak. Nah, kata Rasulullah SAW. Walal jihad fi sabilillah. Sekalipun jihad, seorang yang pergi berjihad, pahalanya masih kalah dengan yang sholat duha, berzikir, baca Quran, berbakti pada orang tua, nelepon bibi, paman, uwa, telepon kapi adi, kapi lancek, silaturahim. Teman yang lama nggak kita hubungi, kita telepon. Orang-orang yang pernah kita telepon, silaturahim nih. Rahim itu luar biasa. Nanti rahim yang membantu seseorang untuk mempermudah urusan dia di akhirat. Rahim dan amanah. Ya, dia dikasih amanah, dia pegang amanah tersebut. Dua ini Allah jadikan nanti makhluk yang bisa untuk memberi syafaat kepada pelakunya. Ya Allah, selamatkan dia. Dia yang menyambungku nanti di akhirat, yang menyambung ketika di dunia. Rahim. Ya. Itu lebih besar pahalanya. Sholat 5 waktu di masjid lebih besar pahalanya daripada mereka yang berjihad di jalan Allah. Berjihad, pulang bawa harta ghanimah. Bawa kuda, bawa emas, bawa perak. Masih lebih afdal lagi yang mereka yang baca Quran. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang dia pergi dengan membawa harta dan nyawanya dan tidak kembali kepada keluarganya satupun. Mati di medan jihad. Kudanya harganya berapa? Bermiliar. Kuda perang itu dia nggak takut melihat banyak orang ditabrak semuanya itu. Kuda perang. Sampai Allah bersumpah, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang lari terengah-engah, fal muriyati qadha, yang memercikan bunga-bunga api. Fal mughirati subha, yang menyerang di waktu subuh. Fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a, yang membuat debu-debu berterbangan ke atas. Ya fa wasatna bihi jam'a, yang menerobos musuh sampai jantung pertengahan. 2 miliar harganya. Kuda perang itu. Senjatanya, nah ini habis nih, dirampas oleh musuh, mati dia di medan jihad. Mujahid yang seperti ini baru lebih afdal daripada seorang yang baca Quran, thalabul ilm, belajar ilmu seperti ini, menghafal Quran, baca zikir, istighfar. Lebih afdal daripada seseorang beribadah di 10 hari, lebih afdal daripada seorang beribadah di bulan Ramadan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Enggak sampai seminggu lagi. Sekarang udah tanggal 25 nih. 25 Dzulqa'dah. Ya, Bang Felis. Tanggalnya udah tanggal 25 memang. Enggak berapa hari lagi, enggak seminggu lagi. Enggak seminggu lagi masuk Dzulhijjah. Mereka para sahabat bercapek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih untuk beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya.
Sholat 5 waktu, coba jangan ada yang masbuk atau sholat 5 waktu di masjid. Nggak ada yang masbuk. Dari sejak takbiratul ihram sudah di masjid. Kemudian kerjakan sholat-sholat sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan ada di antara hamba-hambaku yang dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat duhanya, dia borong sampai Allah mencintai hamba tersebut, menjadi wali Allah. Kalau faidah ahbab tuh, kalau seandainya aku sudah mencintai seorang hamba, aku adalah penglihatan yang dia lihat, pendengaran yang dia dengar, kedua tangan yang dia pukulkan, kedua kaki yang dia langkahkan. Apa maksudnya? Allah persulit dia untuk melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan kata-kata haram, melakukan dengan kedua tangannya yang haram, melangkahkan dengan kedua kakinya yang ke tempat-tempat haram. Itu Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah jaga nih. Rek naon kaperempuanan, rek naon ti soledad. Yang jelas Allah jaga dia nggak bikin maksiat. Ya. Itu Allah kalau sudah menjadikan seorang sebagai walinya. Nah, banyak kalau wudhu 3 kali cuci muka. Ya, setiap kita mencuci muka berguguran dosa-dosa yang kita lihat oleh kedua mata kita. Coba kita di jalan, gimana kita mau dengar kajian di YouTube aja ada aja iklan macam-macam. Ya. Cuci yang kedua kalinya agar berguguran, cuci yang ketiga kalinya tambah lagi berguguran, kan gitu. Wah, gitu mah tuh 4, 5, 10, sakalian bid'ah tah nu kitu teh. Boleh nggak kita berwudu 10 kali 10 kali? Ya, itu yang namanya bid'ah. Maksimal berapa? 3 kali. Tangan cuci 3 kali, 3 kali. 1 kali berguguran dosa sampai tetes air terakhir membawa dosa. 2 kali, begitu juga. 3 kali, biar tambah bersih. Ya, tubuh kita ini banyak dosa, kita mikul dosa. Ya. Nah, dan ya di sana puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah kita puasa. Tanggal 10 boleh puasa enggak? Kang Dimas boleh puasa enggak tanggal 10? 10 Zulhijjah boleh puasa enggak Kang Dimas? Nah, boleh puasa Kang? Ibu-ibu boleh puasa enggak ibu-ibu? Di atas tanggal 10 Zulhijjah. Kengeng tuh. Enggak, bukan puasa istilahnya. Enggak. Sunnahnya itu bukan kita puasa sampai beres sholat, bukan. Sunnahnya itu sarapan kita di tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hewan kurban kita sendiri. Itu maksudnya, bukan kita puasa. Nggak ada dalil, coba cari. Yang ada dalilnya adalah kenapa kok sholat Idul Adha itu dipercepat lebih daripada Idul Fitri. Karena langsung kurban dan daging dan yang jadi sarapan kita di hari itu adalah daging kurban kita sendiri. Ya, hewan yang kita pencit langsung, saya mah gilirannya kayak sonton kumaha tuh, ya pingsan gitu mah. Ya, enggak. Ibu yang tadi yang jawab, anak nanya lagi, boleh enggak berpuasa tanggal 10 Dzulhijjah sampai maghrib? Enggak boleh, dapat hadiah ya, dapat hadiah. Kenapa enggak boleh? Karena hari raya Idul Fitri, Idul Adha enggak boleh apa? Enggak boleh puasa. Oh, saya mah ikhlas. Ikhlas untuk Allah. Ikhlas untuk Allah, tapi saya mau puasa. Ikhlas untuk Allah. Tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulqa'dah. Dapat pahala enggak? Ikhlas. Pokoknya puasa dapat dosa. Dapat pahala enggak? Enggak. Nah, gitu Islam itu.
Ada aturan mainnya. Ibu-ibu atau para akhwat, mereka yang haid misalnya, atau yang nifas, sholat, puasa, dapat pahala nggak? Yang sedang haid, yang sedang nifas, dapat pahala nggak kalau sholat atau puasa? Dosa yang dapat. Ada aturannya. Nah gitu, boleh nggak sekarang kita sholat zuhur? Mumpung sedang di masjid nih, ya, mumpung sedang di masjid, kita sholat zuhur aja. Boleh nggak? Belum masuk waktunya. Ada aturannya ibadah itu dalam Islam. Nah semuanya ada aturannya dalam Islam itu. Nggak boleh terserah kita. Nusalah manut sholat, ya. Nusalah manut sholat, nusalatnya loba nusalah na, ya zuhur genep rakaat. Misalnya maghrib ada 4 rakaat, salah nggak ya kayak gitu? Nggak akan diterima oleh Allah. Saya mau nambah 1 rakaat untuk ya ikhlasnya untuk Allah. Mana mungkin Allah akan azab saya karena puasa yang saya kerjakan, 2 rakaat yang saya tambahkan zuhur. Masa Allah azab saya karena sholat gitu? Bukan, karena kamu lancang kepada Nabi SAW. Rasulullah mengajarkan seperti itu, ya sudah seperti itu. Jangan merasa lebih pintar, jangan merasa lebih hebat, lebih beribadah, lebih soleh daripada Nabi SAW. Dari situ diazabnya. Bukan karena dia nambah 2 rakaatnya, bukan. Karena dia menganggap Islam ini belum sempurna. Sempurnanya zuhur itu kalau 6 rakaat. Nah di situ tuh. Diazabnya tuh. Ya. Ibadah-ibadah yang lain seperti itu juga. Nggak akan diterima oleh Allah kalau seandainya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Jangan berharap. Ya, taib. Nah, ini sedikit ya. Jadi tugas kita memviralkan, mendakwahkan. Kita berdakwah, kita punya media sosial, kita punya keluarga nih. Ada kerabat, sahabat, orang-orang yang kita cintai nih. Coba kasih flyer, ini mungkin siapa Bang Feris bikin flyer tentang hadis nih, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, memperbanyak zikir, sholawat, tilawah, memperbanyak sedekah semuanya, ya. Disebar-sebarin aja, sebar-sebarin. Coba, jarang kita dulu dengar yang seperti ini waktu kita kecil tuh jarang. Ya, nggak tahu kenapa. Entah belum sampai hadisnya kepada para ustadz-ustadz kita dulu atau gimana. Nah, sekarang waktunya ada orang beribadah karena sebab kita, ibadah mereka itu pahalanya kembali juga ke kita tuh. Ya, nah sebar sebanyak-banyaknya. Bagaimana kaum muslimin mereka lebih semangat beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada, ini enggak cukup waktunya, ada puasa Arafah nanti di lain waktu. Insyaallah pekan depan akan sampaikan juga keutamaan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ada tanggal 10 Dzulhijjah, Id al-Adha, Idul Kurban. Ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? La tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali dengan hewan yang sudah cukup umur. Berapa umurnya domba yang sudah musinnah, yang sudah cukup umur itu? Domba atau kambing? Berapa? Enggak. Berapa? 1 tahun. Sapi berapa? 2 tahun. Unta berapa? 3 tahun. Jadi nggak boleh 1 tahun ke bawah domba, 1 tahun ke bawah kambing, 2 tahun ke bawah sapi, ya, 5 tahun ke bawah unta dijadikan hewan kurban, nggak boleh. Kata Rasulullah, la tadbau illa musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali dengan hewan kurban yang sudah cukup umur. Domba, kambing 1 tahun ke atas, 1 tahun ke atas. Illa ayyasira alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, sedang seret uangnya, ekonominya. Rasulullah kasih tahu. Kecuali kalian dalam keadaan seret, susah. Rasulullah nggak bilang nggak usah kurban kalian, kan sedang susah. Enggak. Rasulullah bilang illa ayyasira alaikum fatadhbahu jad'atan minad dha'n. Kecuali kalian dalam keadaan sulit, maka sembelihlah anak domba bikang. Rasulullah. Anak domba betina, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, 6 bulan ke atas. Domba
sanes embe, bukan kambing, tapi domba. Bisa bedain kan? Domba sama kambing. Wah maknya. Bisa bedain. Ari nu janggotan teh naon? Embe. Ya, nu janggotan mah embe, kambing. Nu teu di janggotan domba. Ku hayam gitu, mencit hayam ibu kumaha? Di mana ibu? Oh iya Jawa betul. Kalau di Bandung, Garut, daerah-daerah dingin, Bogor, eta mah domba. Ya, tapi kalau di Jakarta, di Jawa, kambing. Kambing kacang, kambing etawa, kambing sanen namanya, kambing-kambing. Ya, ari kambing mah rambutnya lurus. Kalau domba rambutnya gimbal. Ya, teh ieu mah ngomongkeun dombanya. Teh bisa dibedakan ini sate-sate kambing yang ada di Bandung ini, Cileunyi ini. Itu jangan kira itu kambing, itu domba. Itu domba, anak tanya ke pemasok daging kambing ke pasar. Cileunyi paling besar ya, dia cuma satu dia ini. Pak Eta yang beli, yang jual-jual sate kambing di Jatinangor, di pasar Cileunyi, di daerah Cibiru. Itu ngambil dari saya semuanya. Eta teh daging domba, daging kambing. Domba itu tulisannya we kambing. Ya. Nah jadi kayak gini. Khusus untuk domba, dalam keadaan kita sedang sulit, boleh nyembelih anak domba. Bikang deh. Kata Imam Syafi'i berapa bulan tadi? 6 bulan ke atas. Yang 5 bulan boleh nggak? Nggak sah. 5 bulan setengah weh, nggak sah. 6 bulan ke atas, boleh. Nah sekarang harganya berapa sih? Ini kata Rasulullah, jangan sampai kalian nggak berkurban. Harganya berapa? Jantan harganya 120.000 kilo hidup. Ditimbang hirup itu 120.000 per kilo. Ada yang 50 kilo. Domba gede lah. 50 kilo. Kali 120.000 berapa? 6 juta. Harga bikang betina itu setengah dari harga jantan. Malah baru tanya kemana hari Selasa malam ya ke Bandar Domba di Situ Gunting. Ada berapa? Sekarang berapa harganya? Domba hidup jantan itu 100.000 kilo hidup. Kalau yang betina 50.000, setengahnya. Kalau kita 120.000, setengahnya berarti berapa? 60.000 kali 50 kilo berapa? 3 juta ya. 3 juta. Ini yang umurnya udah 3 tahun ini. Kalau yang 6 bulan, letik atuh. 6 bulan mah. Ya 2 kali ucing lah. Ya, bener. Memang iya 6 bulan. Beratnya paling antara 10 sampai 14. Itu kalau 15 obesitas dia. Ya, antara 10 sampai 14 kilo. Coba kalau 10 kilo kali 60.000 sabaraha Kang? Hanya 600.000. Nggak bisa berkurban. Helm meuli, HP modif motor sabaraha. Can stiker iya itu, baju sabaraha masyarakat kamari. Kaos we geus 300.000. Mencit domba teu. Apa? Kenapa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berikan untukmu ya Muhammad al-kautsar. Nikmat-nikmat yang sangat besar untuk Nabi SAW. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau ya Muhammad dan berkurbanlah. Rasulullah orang kaya, enggak dari sisi ekonomi Rasulullah orang kaya enggak? 2 bulan berturut-turut makan kurma dan air putih Rasulullah SAW. 2 bulan berturut-turut.
Gak ada yang dimakan. Tapi beliau kalau berkurban, beliau mempersiapkan nabung semuanya. Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba gede, tanduknya besar. Domba Garut ya, domba adu. Sabarannya enak. 8 juta ya, yang besar. Yang besar, yang 95 kilo. Ya ininya, domba adu. Berapa? 9 juta tuh, 8 juta, 9 juta tuh. Ya, harga dulu sama harga sekarang sama. Zaman Nabi SAW, 2, bukan 1, 2. Berarti berapa kalau 9 juta? 18 juta Rasulullah SAW. Atau 16 juta Rasulullah SAW keluarkan untuk beli domba gede kayak gitu. Bukan Rasulullah punya Rasulullah nggak punya. Tapi untuk berkurban, untuk setidaknya mensyukuri nikmat Allah. Orang sedikit bongek ya, datang ke rumah sakit 30 juta. Kita bisa dengar nggak? Kita bisa dengar, ya nggak? Kita bisa dengar. Istri manggil kumaha, teman kita manggil. Kalau tuli gimana? Ya kita kerja nggak bisa, ya nggak? Dipanggil ini mah tengah denge, cina jadi admin kumaha. Melihat orang datang ke rumah sakit untuk periksa mata, untuk obatin mata 120 juta. Allah kasih kita penglihatan. Belum organ tubuh kita yang lainnya. Belum nikmat Islam. Belum nikmat tauhid. Nikmat kita sholat waktu. Mau seberapa puluh ekor pun gak akan kebayar dengan nikmat Allah hanya 1 hari saja. Terus gak berkurban. Ini ibadah bukan ibadah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Bukan. Setahun sekali. Tanggal berapa tadi, Bu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa juga tanggal berapa, Kang Rama? 11, 12, 13. 1 ekor kambing tadi tah cempe-nya, tah bahasa Jawa nate cempe. Anak domba teh. Yang 6 bulan. Kita berkurban dengan itu tanggal 10 Dzulhijjah lebih afdol daripada 1000 sapi kita sembelih tanggal 11, 12, 13. Kenapa Bang Felis? Kenapa? Karena masih masuk keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jelas ini? Kita masih ada waktu, maksudnya kita bisa nabung dulu, kita bisa kurangi, ya kita kurangi ke pengeluaran kita, nggak usah mungkin ini biasa ngabaso, biasa jajan, kita kurangi, ya. Coba langsung yang 600 ribu Anda bilang itu coba langsung ke ternak ya, kalau udah sampai ke pinggir jalan mah udah 1 juta itu, dan nggak ada yang jualan bikang mahnya, nggak ada yang jualan, dan Rasulullah bilang boleh. Ya, nah maksudnya jangan sampai tidak berkurban. Allah kasih kita pekerjaan, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita nikmat keluarga, ada nikmat kendaraan. Beda, antum merasakan orang yang antum berkurban dengan tidak berkurban, rasakan bedanya. Ya. Yang berkurban bagaimana nanti setelah itu bagaimana? Ya, kalau kita tidak berkurban gimana rasanya? Beda. Baca Quran nggak baca Quran aja beda. Apalagi yang kurban atau nggak berkurban. Jadi jangan sia-siakan kesempatan atau waktu di mana kita bisa beribadah. Dan ibadah ini nggak ibadah setiap hari, nggak. Ya, setahun sekali cuman. Beli yang 1 juta, yang umur 7 bulan, 8 bulan, itu minimal 6 bulan ya, maksudnya minimal 6 bulan, bukan kudu genep bulan, enggak. Maksudnya minimal itu 6 bulan, dia 7 bulan, 8 bulan silakan. Ya, mau yang 1 tahun. 1 tahun, ya, 1 tahun mungkin udah 15 kilo tuh. 15 kilo kali 120 ribu berapa? 15 kali 120 ribu? Berapa? Enggak, 15 kilo. 15 kali 120 ribu. 1,8 juta.
Kalau yang sudah 1 tahun ke atas itu nggak ada khilaf, boleh semuanya, mau betina mau jantan. Ya. Nah yang udah 1 tahun ke atas itu 20 kilo, 17 kilo kayak gitu. Ya, kurban. Isin batur mah tinggal di domba, sapi gerde, masih anak domba aja. Letih deh. Kita sekarang nggak usah malu-malu, kita sekarang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk dakwah kita, yang itu mencintai, walaupun hanya sekedar apa? Anak domba boleh menurut syariat, dia mencibir kita. Ya, jelas ini insyaallah. Maksudnya kita coba jangan jangan kita malu untuk beribadah. Ya, kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mempersembahkan sesembelihan untuk Allah. Para musyrikin, mereka melakukan kurban enggak? Ya, karena itu yang paling disukai juga oleh iblis untuk bisa orang dia musyrik. Berkurban untuk Nyi Roro Kidul, musyrik. Berkurban untuk apalagi? Untuk laut, untuk gunung, untuk sungai, musyrik itu. Karena apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hafal kita ayat itu kan? Sejak kita kecil kan? Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Lain persib deh. Hidupku dan matiku hanya untuk mainnya. Ya. Jadi sholatku, sesembelihanku hanya untuk Allah. Nggak boleh untuk Nyi Roro Kidul. Nggak boleh untuk gunung, laut. Itu udah syirik, itu udah musyrik. Ya. Nah semua orang-orang musyrik. Bahkan ada nggak di sebagian agama jalema kah? Yang dikorbankan ada kan? Bukan hewan, orang lagi yang dijadikan korban. Manusia jadi korbannya, penyembah iblis tuh katanya. Ya, manusia yang dijadikan korban. Nah, karena memang yang paling disukai, yang paling cepat untuk murtad itu berkurban untuk selain Allah. Nah, kurban ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita berkurban untuk Allah, ibadah sangat besar kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cekapnya. Insyaallah ibu-ibu enggak ada yang tanyakan, Bu? Ya udah, mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.